Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdina nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu sedaya ingkang sepindah, kita bersyukur kepada Allah diberi kesempatan saged bermajelis. Mugi-mugi dari awal sampai akhir penuh dengan barokah. Allahumma amin. Ingkang nomor kali matur nuwun dumateng panitia nggih, Bu Suradi napa Bu Suratmi nggih? Ditulisannya nama HP-nya Bu Suratmi, tapi saya bacanya kok Bu Suradi waktu WA. Jadi saya kenalnya dua-duanya ini. Alhamdulillah nggih. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan untuk kita sedaya insyaallah. Ibu-ibu sedaya, kita diparingi nikmat oleh Allah sehat, nggih, saged nenggah seperti ini. Kita mohon kepada Allah sungguh-sungguh supados niki dados lantaran kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah, nggih. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya berpesan untuk diri saya sendiri dan seluruh yang hadir, bitaqwallah, dengan takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala, wa taatih, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang taat kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, sungguh beruntung tiang ingkang bertakwa insyaallah. Ibu-ibu sehat sonten niki? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya kalau melihat panjenengan sedo itu ingat ibu saya sendiri. Sayangnya ibu saya sudah sedo. Maka saya kalau melihat jenengan langsung Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah ibu angsal pahala di kuburan. Ini untungnya gadah putra ingkang insyaallah soleh. Setiap waktu ingat ibunya. Saya termasuk dulu dekat banget kali ibu. Keluarga 9 orang, anaknya orang kampung. Bapak kepala sekolah SD, ibunya di rumah. Karena 9 ya hidupnya dibagi-bagi. Tapi justru kita jadi tahu, oh orang tua itu pengorbanannya sedemikiannya, masya Allah, masya Allah. Maka saya berdoa mudah-mudahan panjenengan diberi sisa umur yang barokah, yang barokah, yang dipenuhi dengan ilmu. Saat derenge saya masuk menceritakan materinya, saya ceritakan satu hal untuk jenengan. Kebetulan saya di sini ngisi malam Rabu, bapak-bapak, kebanyakan jamaah saya memang sesepuan. Maka beliau ngendika, sesampunipun pensiun, sisa umur saya ingin memperbaiki semuanya dengan ilmu, dengan ilmu. Sebab nopo? Sebab Rasulullah ngendika, ibu-ibu sedaya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sing sinten kemawon Allah kehendaki kebaikan untuk yang bersangkutan, yang dilakukan oleh Allah pertama kali nggih menika memahamkan soal agaminipun. Dede dibuat menjadi kaya raya, usahanya dilalai terus maju banget mboten. Tapi dipahamkan soal agaminipun. Maka piyambakipun niku isa sepuhan iki, tapi tasih sehat nggih. Kalau pagi subuh itu naik sepeda menuju ke pengajian subuh. Alhamdulillah Jogja niku kathah pengajian subuh ibu-ibu. Termasuk saya nih. Saya hampir setiap pagi niku ngisi pengajian subuh. Banyak di Jogja itu banyak. Beliau itu saking pengennya nambah ilmu, enjang-enjang pun tidak ngagem sepeda sekaligus olahraga ngisi masa pensiun.
Dan itu penting dan itu bagus, dan itu bagus. Beliau sanjang, saya seminggu enggak 7 kali Ustadz, padahal seminggu lah cuma 7 hari. Pagi saya ngaji, kadang dalu juga saya ngaji. Masya Allah, Masya Allah. Nah, dan itu keberkahan ibu-ibu sedaya nggih. Kalau kita kok dikasih kesempatan saged ngaos niku keberkahan. Tidak sedikit ibu-ibu nggih, jamaah saya yang dulunya beliau pejabat nggih, sebelum pensiun nggih. Beliau menyampaikan nggih, saya Ustadz memang S2 saya ilmu dunia nggih. Kado saya dulu belajar teknik kimia ini. Saya S3 untuk urusan biologi, sebagian fisika, sebagian fisipol. Tetapi untuk ilmu agami teksih anak TK. Dan itu betul nggih. Nyatanya meskipun piyambakipun S3 disuruh maos Al-Fatihah mawon teksi klintu-klintu. Maka beliau sanjang, saya tidak ingin sedo teksih lare TK, maka saya ngaji terus. Jadi masa sepuhnya dia gunakan untuk ngaji tajwid mali, kanih lare-lare Masya Allah, ngaji tahsin mali, kapan kedah dengung, kapan boten dengung, niku pun sepuh Masya Allah. Masya Allah, menghafal Quran ikut dengan anak-anak Masya Allah. Jazakallah. Bayangin ibu-ibu, sampai yang mondok tinggal, kadang-kadang tinggal seminggu, saking inginnya memperbaiki apa-apa yang sudah lewat Bapak Ibu sedoyo. Maka saya memberi saran kepada panjenengan sedoyo, majelis ini kalau bisa saged punya kajian yang tersilabus. Ngaji niku sampun lompat-lompat materi ini pun. Oh wingi bar sinau tentang bab takbiratul ihram teng salat, ngenjang latihan ngaji tentang suratul Fatihah, kemudian ngaji tentang gerakan-gerakan salat yang betul, harusnya seperti itu, nggih. Kekeliruan kebanyakan orang ngaji niku saiki bahas opo, bahas opo, bahas lompat-lompat terus, nggih, sehingga boten tertulis rapih, nggih. Adapun saya Bapak Ibu sedoyo, saya kados jenengan, saya itu latar belakangnya teknik kimia kalau Bapak Ibu sedoyo, nggih. Kemudian kalau hari Sabtu Minggu saya belajar di Mahat iki kados pondok, mulai jam 6 enjang ngantos sonten, ngantos maghrib. Setiap Sabtu Minggu saya lakukan, nggih. Jadi di samping saya belajar ilmu umum, kula ngaos tentang ilmu agami. Nah, ternyata setelah kula teliti ibu-ibu sedaya, nggih, sinau niku saged lancar kalau ada silabusnya, boten lompat-lompat. Enten tiyang pun ngaji 10 tahun ditakoni, Bu, takbiratul ihram niku artine nopo? Ada yang nggak tahu ibu-ibu? Nggih. Coba saya tanyakan jenengan, ihram artinya apa ibu-ibu? Ihram. Jenengan lah kalau sholat rukun pertama diantaranya adalah berdiri Allahu Akbar. Gini apa nggih? Niku namanya takbiratul ihram. Sekarang saya tanya, ihram artinya apa? Ihram ada yang tahu? Jenengan pakai pakaian ihram kalau umroh haji. Kalau sudah ihram berarti apa itu? Suci. Ihram ibu-ibu artinya mengharamkan. Berarti takbiratul ihram niku takbir yang mengharamkan. Maksudnya pripun? Mengharamkan sing maune mboten haram. Sakderenge salat jenengan saged, Bu, jenengan masak nopo, Bu? Nggih apa nggih? Jenengan teksi, Bu iki sesuk ana acara apa, Bu? Sakderenge salat angsal mboten? Angsal. Jenengan teksi saged ngobrol. Sakderenge salat jenengan saged nonton-nonton gedung kok apik temen, nggih.
Begitu takbiratul ihram semua itu haram. Boten angsal ngobrol, boten angsal delok tengri ke atas, boten angsal toel. Maka begitu Allahu Akbar pun hanya untuk Allah. Sholat saja Allah saja. Boten ngeling-ngeling pakaian di rumah, boten ngeling-ngeling kompor iki wis mati apa urung. Begitu takbiratul ihram pun hanya untuk Allah. Ibu-ibu sedaya, panjenengan baru ngertos arti takbiratul ihram mawon sudah menuntun kita untuk angsal salat ingkang khusyuk. Nggih napa nggih? Lah ampun mboten angsal napa-napa. Angsale namung mengingat Allah saja. Coba ibu-ibu sedaya, jenengan sudah salat mungkin 40 tahun, 50 tahun, jangan-jangan arti doa di antara dua sujud mawon dereng paham. Berarti ngajinya mboten urut nek kados niku. Nggih napa nggih? Ada yang hari ini belum paham arti doa antara dua sujud. Robbik firli warhamni, artinya sudah paham belum itu? Mudah-mudahan sudah. Saya berprasangka baik, mudah-mudahan sudah. Tapi pertanyaan yang sama tadi saya tanyakan tentang takbiratul ihram, banyak jamaah saya yang S2, S3 pun ternyata nggak ngerti, ibu-ibu. Makanya akhirnya diadakan kajian fikih sholat malih saking awal. Sholat ibadah yang pokok, ibu-ibu. Setelah kita asyhadu alla ilaha illallah, bersahadat, apa berikutnya? Sholat. Maka sore hari ini saya menyinggung sedikit persoalan sholat. Meskipun saya yakin jenengan sudah sangat paham, tapi saya yakin pula ada beberapa hal yang dereng paham. Belajar sholat, ibu-ibu, belajar sholat yang tersilabus ngagem urut-urutan. Pertama, kita akan mempelajari 5 hal. Pertama, mempelajari syarat sahnya sholat. Nomor kedua akan belajar rukun sholat. Nomor 3 akan belajar wajib sholat. Nomor 4 akan belajar sunnah sholat. Nomor gangsal yang makruh di dalam sholat. Itu kalau kita belajar sholat urut-urutan ngagem kitab. Saya dipahami sampai di sini, ibu-ibu. Contoh, syarat sahnya sholat adalah suci. Ini apa nggih? Suci dari apa? Hadas dan najis. Berarti kita harus tahu ilmu tentang hadas dan najis. Ini apa nggih? Syarat sahnya sholat kedah tiang Islam. Ini apa nggih? Nek boten Islam kagem boten sholate? Boten kagem. Berarti kita harus mempertahankan tetap jadi tiang Islam. Loh Ustadz, memangnya kalau kita sudah Islam bisa batal Islamnya? Bisa, ibu-ibu. Ada sekitar 10 penyebab batalnya Islam seseorang. Niku juga dipelajari teng kitab, namanya kitab Nawaqidul Islam. Hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang. Contoh. Satu di antara 10 itu contohnya adalah menjelek-jelekan ayat Al-Quran. Masa sih ayat iki ora bener iki Gusti Allah keliru, itu jenengan batal Islamnya. Contoh di dalam surah Ayat Al-Bayyinah, jenengan sami-sami hafal insyaallah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Apa lagi? Apa artinya itu? Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kufur. Sebagian dari ahli kitab yang kufur, tidak percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka piyambakipun teng pundi? Fi nari jahannam khalidina fiha. Di neraka jahanam selama-lamanya, ibu-ibu. Kemudian ada orang
Aku duwe sedulur dudu wong Islam sih. Ngapian banget. Sedekahe oke. Karo aku yo iman, karo anakku iman. Ketok-ketok min dheke yo surga lah. Mosok sih wong ngapian mboten teng surga? Bisa seperti itu mboten? Di TV ada yang seperti itu Bapak Ibu sedaya, Ibu-ibu sedaya. Nggih. Bukan orang S1, S2, doktor yang menyampaikan. Kata dia, kalau jangan lihat di salah satu TV nggih, siapapun dia berbuat baik, maka dia tetap masuk surga apapun agamini pun. Batal Islamnya punya seperti itu. Kenapa? Karena dia menentang beberapa ayat di dalam Al-Quran. Berarti kalau dia belum bertobat, belum syahadat ulang, sholatnya mboten kagem. Saged dipahami gini, itu bab tentang belajar syarat sahnya sholat. Ada beberapa. Kemudian belajar rukun sholat. Contoh rukun sholat takbiratul ihram tadi. Sholat itu ibadah ingkang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan apa? Salam. Bismillah malih, biar jenengan paham. Sholat nggih menika ibadah ingkang dimulai kagem takbiratul ihram, diakhiri ngagem salam. Berarti takbiratul ihram niku rukun, salam niku rukun. Rukun ibu-ibu sedaya nek ditinggal sengaja mboten sengaja batal. Saya dipahami sampai di sini nggih? Rukun salat ditinggal sengaja lali nopo mboten sengaja, salatnya batal. Sekarang saya tanya ke jenengan. Saya ngajak berpikir jenengan. Ngaji dengan saya diajak berpikir. Ustadz Wahid itu nggak bisa lucu-lucu, ya saya nggak pinter ngelucu Bu. Mudah-mudahan jenengan bisa menangkap ya. Saya latar belakangnya teknik Bu, biasa belajar serius ya. Mudah-mudahan jenengan tetap bisa menikmati. Kalau jenengan makmum masbuk datang ke sini, imam sudah 1 rakaat. Kemudian imam sedang ruku, jenengan baru datang. Apa yang jenengan lakukan untuk ikut sholat dengan imam? Langsung ruku atau takbiratul ihram riyin? Takbiratul ihram riyin. Sebab nek jenengan langsung rukun, jenengan ketinggalan 1 rukun, berarti batal sholatnya. Saya dipahami sampai di sini. Ditinggal sengaja mboten sengaja batal. Sekarang jenengan ketinggalan maksudnya jenengan lali, jenengan sholat munfarid, sholat sendirian duhur. Rokaat kedua jenengan kok lali mboten tahiyatul awal, langsung munggah keling-kelingan pun rokaat ketiga, batal mboten sholatnya? Mboten. Sebab tahiyat awal mlebet teng wajib sholat, bukan rukun sholat. Kalau atahiyat akhir rukun sholat. Nek sengaja ditinggal tahiyatul akhir, maksud ditinggal nggih, maka batal. Sekarang lah saya sudah ketinggalan itu tadi waktu tahiyat awal, saya harus bagaimana? Sudah berdiri di rakaat ketiga, maka yang jenengan lakukan adalah tetap lanjutkan sampai 4 rakaat. Sebelum salam jenengan sujud sahwi. Beda nggih? Kalau rukun ditinggal sengaja mboten sengaja batal, kalau wajib ditinggal sengaja batal, tapi ditinggal mboten sengaja sujud sahwi. Sampai di sini saya dipahami nggih? Saya lagi ngajak jenengan untuk belajar sholat itu begitu urut-urutannya. Makanya saya sampaikan ke jenengan harus punya kajian rutin yang urut. Bab niki supados nanti jenengan setahun sudah dapat ilmunya. Jangan takbir akbar, enggak medeng-medeng nopo-nopo mungkin. Pengalaman saya belajar seperti itu.
Demikian juga istri saya mengajarkan seperti itu. Anak-anak saya juga saya ajarkan seperti itu sama. Alhamdulillah. Kemudian maos surah gini, ngangkat tangan Allahu Akbar. Hukumnya apa? Niku rukun, nopo wajib, nopo sunah? Ngangkat tangannya. Bukan Allahu Akbarnya, tapi ngangkat tangannya. Sunnah. Berarti ini enten sholat yang sholat Allahu Akbar angsal boten sah niku. Mulanya dengan kalau lihat orang di luar negeri, kalau tidak pernah umroh, ada orang yang Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Gimana nggih? Sunnah. Dadi jenengan boten perlu bertengkar dengan orang lain. Wis salate ora sah kowe. Nah, ini masalah. Gini Bang nggih. Karena kita tahu hukumnya. Contoh lagi. Nggih. Banyak yang sunnah nggih. Salam kedua. Hukumnya sunnah napa wajib napa rukun? Sunnah. Nek enten tiyang assalamualaikum lunga teksih sah salate. Nggih. Saged dipahami sampai di sini nggih. Nah, itulah ibu-ibu sedaya, kalau kita belajar dari mulai syaratnya, kemudian rukunnya, wajibnya, sunnahnya, kemudian makruhnya, kita akan tahu. Jenengan akan tentrem teng salat. Beda dengan orang yang hanya ikut-ikutan. Makanya para imam menyebutkan 2 orang sholat di belakang imam sama gerakannya kelihatannya podo, kata Rasulullah, yang satu pahalanya jauh di langit banyak banget, yang satunya sidik banget. Kita podo. Saya dipahami sampai di sini ibu-ibu sedaya. Sebab yang satu paham dengan sholatnya, yang satunya tidak paham dengan sholatnya. Saya dipahami ibu-ibu. Tambah mumet nopo tambah paham. Mudah-mudahan tambah kepahaman. Saya sudah lambat tuh ini. Segede tampi toh pembicaraan saya. Saya kalau kajian malam Bu Surat ini tahu banter gitu. Ini sore-sore saya ajak jenengan untuk lambat-lambat. Ini mboten ngantuk toh? Mboten nggih. Ngantuk kebangetan. Nah, ibu-ibu sedaya, saya hari ini hanya menyinggung seperti ini dulu karena ini baru kepanggih sepindah kali jenengan. Tentang belajar sholat Bu, jenengan mulai dari sejarahnya dulu. Supados jenengan saged menjiwai niku jenengan belajar dari sejarahnya dulu. Kalau orang tahu sejarah niku sekeco. Bobot sholat niku inggil. Contoh, riyin sholat awal diperintahkan berapa kali sehari semalam? Awalnya 50 kali. Rasulullah naik turun ketemu Musa alaihissalam, jaluk miduk, ojo seket, naik 45, miduk naik lagi, jadi 35, naik lagi sampai tinggal 5. Itu Musa alaihissalam teksi sanjangaten, Muhammad munggah meneh, minta korting lagi jangan 5, sebab umatku Bani Israel, umatnya Nabi Musa dikei kurang saka 5 tetep radi kerjake. Nggih. Coba Bu, kalau ternyata dulu gol 50 misalnya, Rasulullah nggak naik lagi tuh, setiap setengah jam teng masjid Allahu Akbar, sholat meneh setengah jam sholat meneh setengah jam. Aslinya Allah tuh mintanya begitu awalnya. Masya Allah boten, menunjukkan bahwa sholat itu penting banget maksudnya. Saya dipahami ya. Jadi kalau jenengan belajar sejarah dados ngertos, oh jebule sholat itu pentingnya luar biasa. Nah, keuntungannya ibu-ibu sedaya, umatnya Nabi Muhammad niku ping 5, tapi setiap satu bobotnya 10 waktu. Masya Allah. Ini apa nggih? Berarti kalau jenengan ketinggalan 1 waktu, ketinggalan duhur, podo karo ketinggalan 10 waktu. Eman-eman boten? Eman-eman. Jangan lihat tangan saya kuning nggih. Ini saya itu punya kebiasaan di rumah, ibu-ibu. Untuk kesehatan tuh pakai kunyit, saya bikin sendiri.
Jadi saya ngambil kunyit kemudian digeprek untuk diunjuk. Nggih. Karena saya bekerja seperti ini muter nggih, butuh kesehatan. Kalau nggak didukung dengan yang seperti itu mudah capek. Mungkin sesepuan sudah biasa pakai temulawak, pakai kunyit putih. Saya begitu Ibu-ibu sedaya. Saya orang kimia jadi menghindari kimia malahan. Paham nggih? Saya orang kimia menghindari kimia malahan nggih. Nah, Ibu-ibu sedaya, sejarah yang pertama tentang salat niku. Ada banyak sejarah tentang salat. Saya sampaikan 2 di antaranya. Yang kedua, jenengan pernah mireng kisahnya Nabi Sulaiman ketika beliau boten sengaja ketinggalan sholat asar. Jadi zaman dulu pun sudah ada sholat asar, Bu. Oke. Suatu ketika dalam surah Shad, jadi nanti bisa lihat di dalam surah Shad ayat ke-30, 31, 32, 33, Allah menceritakan kisah Sulaiman alaihissalam. Oke. Sulaiman itu putranya Daud alaihissalam. Kemudian disifati adalah nabi yang sangat taat. Boten pernah keri leh taat oleh Gusti Allah. Mudah-mudahan jenengan termasuk yang demikian Ibu nggih. Allahumma mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini semuanya menjadi ibu-ibu kang taat. Allahumma amin. Sulaiman alaihissalam nabi yang sangat taat. Suatu ketika Nabi Sulaiman diparingi kekayaan dalam bentuk kuda. Sebagian riwayat mengatakan jumlahnya 20.000. 900 diantaranya adalah kuda yang sangat bagus, yang kalau diajak lari cepat, diajak diem dia tenang, boten rewel. Suatu ketika beliau sore senang melihat kuda itu, dicek satu-satu sampai akhirnya keliwat sholat asar. Karena apa tadi? Karena kecintaannya terhadap harta nganti keliwat sholat asar. Apa yang dilakukan oleh Sulaiman alaihissalam? Panggil semua kuda itu, kemudian dipotong kakinya, dipotong lehernya, 100. Bayangin Pak, ibu-ibu sedaya. Menunjukkan apa? Saya dengan cerita ini ingin ceritakan dengan apa? Betapa sholat itu pentingnya luar biasa. Zaman sekarang ibu-ibu, ada orang sengojo engkong dimasak lagi rewang aku Pak, ojo kon sholat ngerti-ngerti maghrib. Pernah seperti itu? Pernah mboten? Zaman sekarang orang saya lagi sibuk tanggung engkok bablas jebul ora duhur wis sholat asar. Sulaiman memotong jumlah kuda yang sangat banyak. Kuda itu harganya kan mahal gitu nggih. Nek zaman saat ini mbok menawa kuda yang terbagus bisa sampai 500 juta. Bayangkan nek 1000 kuda niku pinten niku? Berapa ratus miliar itu dihilangkan karena meninggalkan satu sholat mawon. Coba ibu-ibu sedaya. Maka sampun ngantos kita bermudah-mudahan meninggalkan sholat. Nggih? Itu 2 sejarah. Ada banyak sejarah tentang sholat. Nggih? Saya sampaikan 2 ini mudah-mudahan dados motivasi buat jenengan. Sampai di sini ibu-ibu paham nggih? Paham ibu-ibu? Paham nggih? Mboten ngantuk to niki? Mudah-mudahan enggak ngantuk. Berikutnya ibu-ibu, nggih. Ini masih prolog nggih karena pertemuan pertama, nggih. Bicara keutamaan sholat. Keutamaan sholat. Ingkang sepindah. Sholat ibadah ingkang pertama dihisab ibu-ibu sedaya. Jenengan gado amal haji, amal umroh, amal api, amal sedekah, yang pertama dihisab sholat panjenengan. Kalau baik sholatnya maka baik yang lainnya pula. Nek elek sholate maka elek yang lain pula. Subhanallah ibu-ibu sedaya. Maka memperbaiki sholat itu pentingnya luar biasa ibu-ibu sedaya. Apalagi sudah umur di atas 50. Saya yang belum 50 aja udah takut. Kalau urut-urutan harus kan jenengan dulu timbang saya. Kalau urut-urutan
Ada di sini yang 45 kayak saya. Kebanyakan di atas 45 toh. Kalau urut-urutan jenengan duluan toh. Ke kuburan. Gini apa nggih? Saya rela jenengan duluan, saya carry, atau saya carry jenengan duluan. Tapi nggak begitu nggih. Kadang-kadang masih muda sudah meninggal. Kita nggak tahu nggih. Saya dulu pernah ceritakan jenengan di sini, insya Allah nggih, sebagian sudah dengar. Saya itu dapat hidayah karena adik saya yang 22 tahun meninggal, Bu. Baru selesai dari UNY, status guru, daftar pegawai negeri, yang tengah margi kecelakaan meninggal. Nggih. Maka saya setelah itu sanjang kali istri kula. Jebul sing nomwe meninggal. Tiba-tiba kalau kita dipanggil siap ora kira-kira Bun, saya bilang sama istri. Rasa-rasanya ya urung siap. Jenengan siap mboten? Dipanggil. Bayangin Ibu-ibu. Jadi kematian bisa datang kapan saja. Dan yang pertama dihisap adalah sholatnya kita. Nek api sholate, api selanjutnya. Nek elek sholate, maka sang lain pun jadi ikut jelek. Ibu sedaya, mungkin jenengan bertanya-tanya, lah kok iso to nek sholate api, liyane api. Nek sholate elek, liyane elek. Itu dibahas dalam kajian satu sesi. Ini di dalam surah ke-29 ayat ke-45 surah Al-Ankabut. Allah berfirman, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sing sinten kemawon salat syaratnya dipenuhi, rukunya dipenuhi, wajibnya dipenuhi, sunnah-sunnahnya dipenuhi, yang makruh ditinggalkan, maka kemudian baik salatnya, maka dia akan terhindar dari perbuatan keji kali mungkar. Sangat dipahami Ibu-ibu. Berarti nek wong salatnya bagus, pasti dia baik dengan tetangganya, baik dengan suaminya, baik dengan anaknya, karena sholatnya bagus, mencegah dari perbuatan keji lan mungkar. Sangat dipahami Ibu-ibu. Rasulullah ngendika, la yajtama'u, tidak akan pernah berkumpul syuh wal iman, pelit kalian iman, fi qalbi abdin abadan, di dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Berarti kalau orang sholat masih pelit, dijamin sholatnya keliru karena dia bukan orang beriman. Sebab iman kali pelit itu mboten saged dados setunggal di dalam hati seorang hamba. Saya ceritakan jenengan. Yang namanya ustadz kayak saya, ibu-ibu, rumah itu datang konsultasi itu hampir tiap hari. Kadang-kadang jam 1 malam tok 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 tok, Ustadz, nangis ibu-ibu, bertengkar sama suaminya, macam-macam. Ada yang datang pagi-pagi, sudah keluar Ustadz keputusan dari pengadilan cerai, tapi suami saya pengen balik, saya dulu khulu, saya yang minta cerai, gimana Ustadz? Kayak gitu itu. Ada satu di antaranya ibu-ibu, subhanallah, ya. Saya mengisahkan tentang sholat ini, tentang pelit itu nggak bisa bergabung dengan iman di dalam hati seorang hamba. Orang ini orang sudah ngaji, bapak-bapak, dedeknya bagus, usahanya bagus, rumahnya 2, mobilnya 2, punya istri. Tiba-tiba istrinya datang ke jamaah saya, minta tolong temukan dengan Ustadz, saya mau ngomong kalau kayak gini, apakah saya boleh khulu, apakah saya boleh minta cerai tuh sama suami saya. Ini kenapa ini? Bagus, rumahnya bagus, mobilnya 2, lah kok njaluk cerai ki ono apa? Apa yang dikatakan oleh beliau? Subhanallah, Ustadz, suami saya itu pelitnya pelit, nggatir sak pelit-pelitnya. Coba terangkan ke saya, kok buntut gasir itu ini sepiro? Tahu buntut gasir gitu? Kalau orang Cilacap itu, kalau saya orang Cilacap gitu, mengatakan wong pelit niku buntut gasiran. Temen iki gasir itu banget. Buntut gasir, istilah pelit banget itu buntut gasir.
Kebetulan istrinya ini orang Tegal, makanya ngerti buntut gasir. Lo pelitnya contoh pelitnya gimana Bu? Coba Bu, biar saya bisa kasih keputusan. Kalau belanja Ustadz, belanja enjang niku, belanja teng napa niku warung untuk belanjaan harian, nggih, tuku gula, tuku brambang dan lain sebagainya itu, saya milih, dimasukkan, dihitung, suami yang bayar, saya nggak pernah pegang uang. Pelit apa boten niku? Subhanallah. Saya panggil itu suaminya itu. Saya kasih dalil yang tadi. Tidak akan berkumpul pelit dengan iman dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Kata Rasulullah, jenengan iku dereng tiang beriman, Pak. Tak gituin langsung itu. Tak panggil itu suaminya itu. Sudah. Dosa wong ngeyel. Akhirnya cerai. Ini akhirnya cerai ini kisahnya. Berikutnya, gandeng wong ya dedege bagus. Enggak selang lama dapat calon istri. Ini calon istrinya anak tunggal. Anak wong sugih, wong koyo wong Arab mancung. Subhanallah. Selang 3 bulan mengeluh lagi, ketemu saya lagi. Ustadz, saya mau minta cerai. Masalahnya sama kayak gitu tuh tadi. Nggak dikasih belonjo. Subhanallah. Subhanallah. Berarti tiang niki sholat, rajin ke masjid, mboten kanggo sholat ini ku. Saya dipahami sampai di sini ibu-ibu nggih. Makanya kita itu harus paham sholat secara keseluruhan supaya betul-betul sholatnya seiring dengan akhlak kita, ibu-ibu sedaya. Nggih? Kinten-kinten jenengan butuh nggak belajar sholat lagi? Sepertinya butuh, nggih. Butuh ulang lagi sinau sholat, ibu-ibu sedaya. Karena ini, kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena di tempat lain juga ternyata sama, nggih, sama. Iya, orang mungkin S2 di bidangnya, tapi TK di dalam ilmu agama, dia nggak ngerti banyak dengan ilmu agama. Padahal yang dibawa mati ilmu agamanya. Subhanallah, subhanallah. Maka ibu-ibu, saya kemarin sempat cerita di sini juga, Bu Suratmi sudah mendengar. Ada seorang profesor, kalau salim dengan saya gini Bu, saya kan nggak mau sebenarnya, saya mesti tarik. Orang ini bilang ke saya, Ustadz, saya tolong kalau salim seperti ini jangan ditarik. Kenapa? Dulu semasa saya jadi profesor, saya sombong luar biasa dengan ilmu saya. Saya merasa ngapain ngaji, sopo to sing ngisi, enggak penting belas gitu. Karena merasa cerdas, subhanallah. Ketika saya membahas tentang Sayyidul Istighfar pada bagian Abu ulaka binikmatika alaya. Jenengan hafal boten Sayyidul Istighfar? Hafal boten? Hafal nggih insyaallah nggih? Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa tika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka binikmatika alaya. Itu artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya seluruh nikmat itu dari Engkau. Ini orang nggak sadar bahwa ketika jadi profesor dipikirnya kecerdasan itu milik dia. Saya cerdas, pinter, patut dong saya sinau. Ketahuilah, kecerdasan juga titipan dari Allah. Maka kita mengucapkan Abu ulaka binikmatika alaya. Semua nikmatku ya Allah dari Engkau. Kalau Allah mau, Bu, tuh profesor jatuh di kamar mandi, hilang nggak kecerdasannya? Amnesia, hilang kabeh. Sakit boten? Sakit. Maka dia mengatakan, gara-gara pembahasan dengan Ustadz, saya sadar. Untung sebelum sedo saya hilang kesombongannya. Kalau tidak, saya mati dengan kesombongan. Allah mengatakan, siapapun yang menggunakan kesombongan, maka dia menggunakan selendangku, dilemparkan ke neraka jahanam. Maka dia mengatakan, tanda terima kasih saya, tanda takdim saya. Maka tolong kalau saya sama dengan jangan ditarik. Tuh, sampai seperti itu ibu-ibu. Bayangin, ketika orang sudah diberi kesadaran, masya Allah, dia sudah mengakui, iya saya profesor, tapi TK di bidang agama. Buktinya, ketika dites baca Al-Fatihah, dia baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul apa salah itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul apa salah itu? Salah ibu-ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya di situ tasdid, double ya. Gini Bang nggih? Kalau jenengan maksudnya iyyaka na'budu wa iyyaka, keliru itu. Kalau keliru kehilangan satu huruf,
bisa batal Al-Fatihahnya, bisa batal sholatnya. Bayangkan ibu-ibu sedaya. Maka penting kita belajar ulang sholat kita. Bayangkan kalau ternyata dia mati dalam kondisi seperti itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka betul tadi ada orang yang sudah pensiun seminggu ngaji ping pitu. Saking inginnya belajar ilmu yang ketinggalan sekian waktu. Okay. Kemudian ibu-ibu sedaya, niki namanya jamaah an-nuriyah. Salat kata Rasulullah, salat itu nuron. Pas kali jenenge niki. Salat itu cahaya. Cahaya tenggung di cahaya di dunia, sing sinten kemawon rajin tahajudnya, bercahaya wajahnya, enak dipandang. Kemudian salat juga cahaya di alam kubur. Ibu-ibu sedaya, jenengan nanti meninggal langsung masuk ke alam kubur, didudukan, kemudian ditanya, man robuka, ma dinuka, man nabiyuka. Panjenengan hanya bisa menjawab soal di situ dengan iman. Dalilnya surah Ibrahim ayat ke-27. Yusabitullahu ladina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Sing sinten kemawon beriman kepada Allah, maka dia akan diberi qauli sabit, yaitu ketika menjelang meninggal, la ilaha illallah. Ketika didudukan, man rabbuka, rabbi Allah, rob saya adalah Allah. Jenengan kalau nggak beriman dan nggak banyak belajar, meskipun jenengan ngapal lah, aku wis swidak tahun ketok-ketok wis meh mati, tak apal kedhit pertanyaan kuburan, tetep mboten apal nek mboten beriman. Nih, aku sapal kok, tenang we. Paling iso malaikatnya malah tak ajari. Nggak bisa ibu-ibu sedaya, dengan iman, dan iman itu dengan ilmu, dengan ilmu. Maka sholat panjenengan itu cahaya. Asalnya kuburan sempit gelap, asalnya kuburan. Yang menjadi cahaya di kuburan sholat panjenengan. Bayangin ibu-ibu. Kemudian sholat juga cahaya di padang mahsyar. Jenengan besok dikumpulkan di padang mahsyar, boten ngagem klambi loh bu, boten ngagem alas kaki. Semua orang wudo waktu itu. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa wong do ra isin masing-masing nafsi, boro-boro mikirin wong liya, mikirin dhewe wis mumute pol-polan. Saat itu ibu-ibu sedaya, yang mendapatkan cahaya adalah orang yang sholatnya bagus. Coba bayangkan, ini bicara keutamaan sholat. Kemudian ketika jenengan lewat ke sirot, as-sirot, maka jenengan butuh cahaya, dan saat itu sholat datang sebagai cahaya. Ibu-ibu sedaya, bayangin, penting nopo boten sholat niku, pentingnya luar biasa. Maka belajar tentang sholat itu harus clear, harus benar-benar, harus ngerti betul. Ojo, aku wis tua, aku kan ngapal-ngapal kaya ngono keto ya abot, kuwi meneh malah iya salah kepiye kuwi, malah aku dadi aku ora dah salat sisan. Nah, itu masalah. Belajar ibu-ibu sedaya. Kalau sudah belajar kok tetep kurang iso rukshoh. Sari pahami ibu-ibu nggih? Aku wis tuwa ketok kon maca tajwid sing bener ya ora iso. Yang penting sudah niat belajar, nanti dapat keringanan dari Allah. Jangan mengatakan, aku ora sinau, gak aku sinau, angel kok, moh aku sinau salat ya kok ngene wae. Itu yang masalah itu. Itu yang masalah. Itu tentang salat. Nah, ibu-ibu sedaya, sekarang adab. Ngatos jam pinten kula? 1 jam nggih? Nah, sampai jam 5 nggih insyaallah nggih. Kalau nambah enggak apa-apa insyaallah. Saya kalau ketemu pertama kali gini pengennya menyampaikan semua sebenarnya Bu. Pengennya nggih, supaya jenengan ada kepahaman nggih. Adab sekarang Ibu nggih. Adab menuju salat nggih. Yang pertama, ibu-ibu sedaya, kalau jenengan punya pakaian baru, pakaian terbaik nggih, maka gunakan pertama untuk sholat. Untuk apa? Sholat. Jangan untuk kondangan dulu, sholat dulu. Aku arep kondangan rono dadak gawe ke klambi sama Ustadz Wahid. Ustadz Wahid itu pekerjaannya, istrinya tuh bikin baju Bu. Saya tuh punya usaha butik nih. Jadi bikin kayak gini bikin saribitan itu. Nggak promosi di masjid nggak boleh.
Ini cuma cerita saja, melengkapi cerita bahwa pakaian terbaik ini dengan pesen baju. Biasanya kan gitu mau kondangan, sarimbitan yupa karo anak-anak. Ngene apa nggih? Sadurunge nggo kondangan salat dulu. Untuk sholat dulu supaya bersaksi ya Allah dulu Bu Suratmi beli baju untuk menyembah kepadamu, bukan untuk gaya-gayaanmu. Aku anyar tuh sampean norak kowe klambine sok ndek kok kuwi wae. Nah ini masalah nggih. Jadi yang pertama pakaian terbaik ibu-ibu nggih. Ya kalau jenengan punya rukuh yang terbaik. Nek munggo rukuh sing murahan wae, jangan begitu. Nggih. Yang jenengan mampu, yang jenengan suka itu yang terbaik, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini laki-laki. Laki-laki pakai wewangian kalau laki-laki. Kalau ibu-ibu boleh tapi yang soft. Enggak boleh yang menyengat. Nggih. Kalau laki-laki itu justru sunnah. Sebab napa? Bayangkan Bu, kita sholat tujuannya supaya khusyuk. Jenengan sholat di samping orang kok ambune lengite pol-polan kita jangan khusyuk boten. Di antara bolehnya jenengan batal sholat kalau sampingnya jenengan tuh baunya luar biasa, jenengan boleh batal pindah. Itu mufarokoh dalam sholat namanya, dipelajari dalam fikih sholat. Kapan sih saya boleh membatalkan sholat? Di antaranya itu jenengan sholat di samping jenengan Allahu Akbar bereng, wah semaput. Sebab sholat kedah khusyuk. Makanya kalau orang habis makan bawang-bawangan nggak boleh ke masjid. Nek ngono berarti ibu-ibu yang mohon maaf kalau punya bau-bauan yang masalah harus diperhatikan. Nggih. Ojo wis gombrong-gombrong wambune yo lengit. Nah ini masalah mengganggu yang lain. Maka adab menuju sholat pakaian terbaik, kalau bisa jangan bau. Yang ketiga, kalau yang jenengan sholatnya di masjid, maka adabnya adalah membaca doa menuju masjid. Sudah apa belum ibu-ibu? Belum lagi. Harus belajar berarti. Sepertinya harus banyak belajar dengan saya ini. Yang pertama, doa menuju masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nuron. Jenengan tindak pun wudu saking griya nggih. Makanya sunnah ke masjid itu wudunya di rumah, bukan di masjid. Nek jenengan tindak ke masjid, dari rumah sudah ambil air wudu. Sebab Rasulullah ngendika, inna ahadukum, sungguh di antara panjenengan idza kana ya'midu illa salat, kok panjenengan tindak menuju salat, menuju masjid atau menuju tempat salat, maka kata Rasulullah fa innahu fi salat, panjenengan sampun dihitung sudah sedang salat. Ibu-ibu sedaya, pahala sudah ngalir tuh. Maka kita berdoa di jalan, Allahumma ja'al fi qalbi nuron, ya Allah jadikan di hati saya cahaya, wa fi lisani nuron, perkataan saya juga cahaya. Ojo maring masjid isi nyeritak ke tonggone yang ini masalah. Harusnya apa? Dzikir wa fi lisani nuron, wa fi lisani nuron, wa fi basori nuron, wa fi sam'i nuron. Tuh doanya kayak gitu Bu. Masya Allah bukan? Masya Allah. Nggih. Masya Allah. Nanti pulang dihafal doanya. Kalau jenengan ikut kajian malam Rabu, saya ajarkan tentang zikir. Nggih Bu Suratmi nggih. Sebagian datang nggih sebagian. Makanya datang malam Rabu Bu. Nggih. Saya ajarkan zikir dari 1 2 3 4 5 6 zikir, ada sekitar 20 zikir. Nggih penting. Nggih. Zikir pagi, zikir petang. Perintah Allah begitu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabihu bukrata wa asila. Orang-orang yang beriman, ingatlah aku dengan ingatan yang banyak, khususnya pagi kalian petang. Ada bacaannya itu zikirnya. Masjid Ar-Royan tuh tetanggane jenengan setiap Jumat pagi itu ada zikir bareng-bareng dulu, dipandu supaya apal. Nanti kalau sudah pada bisa sendiri-sendiri. Nggih, Masya Allah. Jenengan di sini harus diadakan majelis latihan zikir dulu. Sekali lagi, zikir asalnya sendirian,
tapi kalau belum pada bisa dipimpin angsal. Nggih. Ini nanti silahkan diinisiasi supaya jenengan sami apal sedoyo. Kalau datang malam Rabu, jenengan insya Allah paham dengan dikir-dikirnya. Kemudian itu adab di dalam sholat. Kemudian nek jenengan badhe tindak sholat, niku Rasulullah saking lembutnya konsentrasi saking griya, jenengan boten angsal at-tasbih. Napa at-tasbih? Niki lho. Iki at-tasbih. Jenengan tindak jagong, bukan berdoa malahan. Itu boten angsal niku. Nggih, boten angsal. Itu Rasulullah pandukan pada jangan lakukan at-tasbih. Bayangkan Bu, nek at-tasbih we ora oleh saya meneh joget-joget. Ngene apa nggih? Jadi saking lembutnya sudah ke Allah, itu adab. Nah, ibu-ibu, tidak saya sampaikan semua, waktunya mepet. Nggih. Saya sampaikan supaya jenengan khusyuk salatnya, nggih. Pengen salat khusyuk nggih? Pengen nggih? Yang pertama, beradab di dalam menuju salat tadi. Yang tadi itu. Supaya jenengan khusyuk, jenengan harus beradab menuju salat. Yang kedua, memahami nopo ingkang jenengan waos. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji lillahi rabbil alamin, milik Allah Rabb semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari akhir, ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya pada panjenengan saya menyembah, hanya kepada panjenengan saya nasta'in, minta tolong. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kepada saya jalan yang lurus. Jenengan ngertos mboten jalan lurus niku sing pundi? Ngertos mboten? Sebab niki penting ibu-ibu. Ada seorang pendeta mengatakan gara-gara ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, kata dia, saya memurtadkan 1000 ibu-ibu bapak-bapak muslim. Kata dia, hah, wong Islam pendak dino isin jaluk jalan sing lurus, orang ketemu-ketemu. Jenengan lak minta jalan yang lurus, ngene apa nggih? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kepada saya jalan yang lurus. Kata mereka, nabimu urung ketemu jalan sing lurus. Saya meneng jenengan ibu-ibu ora ngerti jenengan jalan lurus sing ndi. Itu karena enggak belajar. Nggih. Ihdinas siratal mustaqim. Du Gusti Allah kula nyuwun teng panjenengan jalan yang lurus. Ayat berikutnya jawabannya, siratal ladzina an'amta alaihim. Nggih menika jalannya orang-orang yang an'amta alaihim, kepada mereka diberi nikmat. Nggih. Pertanyaannya, siapa yang diberi nikmat? Di dalam surah An-Nisa ayat 69 disebutkan yang dimaksud an'amta alaihim 4 golongan. Nggih menika jalannya para nabi, jalannya para siddiqin yang jujur, jalannya para suhada yang jadi suhada, jalannya orang-orang soleh. Itulah mengapa jenengan disuruh deket-deket sama orang soleh supaya bisa mengikuti jalannya orang soleh, maksudnya ibu-ibu. Nggih. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa itu artinya? Bukannya jalannya al-maghdub alaihim dan bukannya jalannya ad-dallin. Jenengan mengucapkan amin. Siapa al-maghdub alaihim? Yang kita nggak mau jalannya adalah orang-orang yang diberi ilmu tapi nggak mau mengamalkan. Contoh, wong pelit, ilmunya wong pelit. Zakat, misalnya kambing kalau punya 40 harus dizakati. Gandeng de wong pelit 30 goluk tak dol telu, dadi ora tahu tekan petang puluh. Paham maksud saya? Nah, itu orang yang al-maghdub alaihim. Orang diberi ilmu tapi menghindari ilmu. Rasulullah ditanya, siapa al-maghdub alaihim? Rasulullah ngendika al-yahud, sifatnya orang-orang Yahudi. Di dalam orang Yahudi itu diperintahkan, Bu,
Boten angsal mengambil ikan di laut atau di perairan dinten setu. Itu syariatnya Musa. Rin, syariatnya Musa. Panjenengan semua nggak boleh ambil ikan kalau hari Sabtu. Maka mereka pasang jala dinten Jumat, dijiku dinten Minggu podo dijiku si dinten setune. Gini apa nggih? Itu yang namanya orang berilmu tapi nggak mau melakukan. Bukannya jalannya adolin siapa? Orang yang tersesat. Gimana kok sinten? Orang yang nggak punya ilmu, orang yang nggak mau belajar. Kon sinau salat moh, kon sinau zakat moh, kon sinau moh. Dadi adolin, dadi wong bodoh, dadi tiang tersesat. Niku kita minta tiap hari ibu-ibu sedaya. Bayangin, kalau jenengan sholat paham itu, jenengan kan konsentrasi Allah Akbar, ya Allah, saya nggak mau masuk ad-dolin, saya nggak mau masuk al-maghdub alaihim. Begitu ibu-ibu, syarat jenengan angsal khusyuk sholat, paham yang diucapkan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar setiap hambanya yang memujinya. Kan kepenak, gini apa nggih? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang pakai ini. Ada yang bacaan lain nggih. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Kita letakkan di sini membicarakan Allah yang maha tinggi. Ayo aku ki rendah, panjenengan dhuwur Gusti Allah. Masya Allah. Nih makanya syarat kedua memahami nopo ingkang jenengan waos. Aduh Mas, aku wis tuwa gimana ngeling-eling sing kaya ngono kuwi. Belajar. Kalau jenengan sudah belajar kok tetap orang kelingan rukso. Jenengan duduk seperti ini, kita koni nanti keluar. Tadi belajar apa sama Ustadz Wahid? Apa yo? Lali kabeh kedoing. Tetap asal pahala. Maka bermajelis ibu-ibu, duduk di majelis seperti ini kalau udah sepuh pentingnya luar biasa. Sebab napa ini keberkahan buat panjenengan sedaya. Bukankah kita tahu malaikat sekarang ada di sini kalau jenengan bisa melihat, mengangkat doa-doa jenengan, mendoakan jenengan. Ada 4 keuntungan jenengan duduk seperti ini, seperti sholat 1000 rakaat loh panjenengan. Masya Allah. Kemudian supados salate panjenengan khusyuk, yang ketiga, panjenengan salat muwaddiin. Salat kaya salate muwaddiin, salate wong sing arep mati. Ibu-ibu sedaya, Allahu Akbar, iki salat terakhirku. Coba jenengan diberitahu, Bu. Sekarang ada apa Jumat? Bu Sri, enten Bu Sri mboten. Bu Sri ngenjang jenengan asar, setu ngenjang jenengan didatangi malakul maut sedo. Kinten-kinten. Mungkin salat maghrib khusyuk buatan jenengan. Sok mati, sesuk. Sok asar jenengan mati. Kinten-kinten salat maghrib jenengan Allah. Begitu nggak kira-kira? Isa meneh Allah. Gini apa nggih? Makanya Rasulullah sanjang salat muwaddiin. Nek panjenengan pengen khusyuk salat, kaya salat wong wis arep mati. Itu yang kami lakukan di keluarga. Makanya saya tidak jarang kalau salat nangis. Bahkan kalau ngimami di sini pun saya nggak jarang sampai nangis. Karena apa? Saya mengingat ojo. Ini sholat terakhir saya nggak tahu apakah nanti pulang sampai ke rumah lagi, apa di jalan ada apa-apa, kita nggak tahu ibu-ibu sedoyo. Jenengan menjamin sampai hari Senin umurnya? Ada yang berani menjamin tekan minggu ngarep umurnya? Mboten ibu-ibu, kita nggak tahu. Mungkin jenengan Senin, Selasa, minggu ngarep, kita nggak tahu ibu-ibu sedoyo. Maka sholatlah seperti sholat orang yang mau meninggal. Ini dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, menghadirkan hati sedang bermunajat. Apa arti munajat ibu-ibu? Munajat itu artinya seorang hamba berbisik-bisik dengan Robnya. Niku munajat. Jadi munajat niku, Gusti Allah, kula nyuwun teng jenengan. Itu seperti itu. Nah, salat itu seperti itu. Jenengan sedang berbisik-bisik. Jenengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah jawab. Allah langsung jawab, Bu. Jawabannya, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku kembali memujiku. Tuh seperti itu dijawab sama Allah langsung. Nggih. Kalau jenengan sholatnya betul, pertemuan pertama, jenengan akan bertemu Allah 2 kali. Di dunia ketika sholat,
teng akhirat ketika dihisab. Kalau jenengan pertemuan pertama yaitu ketika sholat bagus, maka di akhirat mudah, masya Allah. Maka sholatlah dengan bermunajat, bisik-bisik, butuh tenan, maksudnya butuh tenan. Kemudian orang butuh itu, ibu, kadosto doanya Nabi Musa. Ini dihafalkan. Doa pendek nih. Doanya Nabi Musa kan ngaten. Robbi, sarang-sarang bu. Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Artinya ngaten. Duh Gusti Allah, sesungguhnya aku terhadap semua kebaikan yang kau turunkan untukku, saya butuh. Itu bu, diucapkan Musa ketika dia dikejar-kejar oleh tentaranya Fir'aun dari tempatnya Fir'aun sampai ke negeri Madian sekitar plus minus ratusan kilo. Lapar, Musa niku lapar, Nabi lapar nih, Nabi lapar. Kalau Cilacap kencot. Kemudian dia, ya Allah, saya minta makan, intinya butuh, saya butuh makannya, orang makan saya mati. Maka dia mengatakan Robi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Opo wae berbentuk kebaikan darimu ya Allah, saya butuh, termasuk makanan, termasuk roti. Makanya kalau jenengan pengen putra soleh, Robi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir, ya Allah saya pengen anak yang soleh, Robi habli minas solihin. Itu termasuk doanya Nabi Musa seperti itu. Jadi kalau jenengan kok bingung butuh apa tuh, Robi ini lima anzalta, pokoknya api-api apa wes apa jenengan Gusti Allah, saya butuh, karena yang tahu kebaikan kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salat khusyuk. Nah, setelah belajar ini jenengan harus belajar bersuci. Jenengan harus belajar tentang niat, harus belajar tentang macam-macam terkait dengan salat. Nah, ini waktunya sudah habis. Sudah habis. Nah, itu yang disampaikan pada sore hari ini. Sebenarnya saya ingin menyampaikan salah satu hadis lagi, tapi waktunya tidak mengizinkan. Insya Allah kalau kita ditakdir untuk ketemu lagi, insya Allah saya lanjutkan. Kita baca doa kafaratul majlis nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.